Cara bikin VT biar nggak kena PL gimana om? PL tuh pelanggaran ya. Soalnya dikasih sampel, cuma dikasih video produknya aja. Yang pertama kalau dikasih video dari seller, sebaiknya jangan dipakai ya, karena itu video sudah dipakai banyak orang. Jadi kalau lo pakai video itu jatuhnya re-upload, apalagi kalau udah Fitchin ya video Cina yang dari sana. Fitchin itu gue suka loh sebenarnya, video Cina tuh gue suka ya. Kenapa? Karena dia ide-ide hooknya, call to actionnya, ide bikin konten itu bagus-bagus banget. Nah kalau dikasih video Cina itu biasanya bukan gue upload lagi ya, tapi gue pelajari ya. Gimana sih pengambilan angle-nya, kata-katanya apa sih, memecahkan masalah dengan solusinya apa sih. Jadi teman-teman jangan anti dulu dengan Fitchin ya, karena itu bagus banget buat kita belajar. Tapi bukan berarti teman-teman upload ya, karena jatuhnya pasti pelanggarannya re-upload gitu ya. Nah gitu sih, jadi kalau misalnya teman-teman dikasih sampel, dikasih video Cina untuk di-upload, sebaiknya dibikin serupa aja kalau mau ya teman-teman ya. Misalnya dia bikin videonya, biasanya kan alat rumah tangga ya di dapur ya, kerannya patah, terus cara betulinnya gimana gitu ya. Ya gitu sih teman-teman ya. Oke itu aja. Yang jelas TikTok ini seneng dengan konten original. Jadi sebisa mungkin semua konten tuh original ya, bener-bener dari HP kita guys. Ya ini terutama untuk teman-teman yang baru ya. Nah itu akan jauh lebih bertahan lama sih. Oke itu aja sih, semoga bermanfaat. Yuk lanjut scroll, jangan lupa di like dulu ya. Nah yang lagi rame adalah di 2025 mas, kita katanya kalau konten tanpa wajah bakal lebih sulit trafficnya. Saya juga nggak tahu ya guys, karena bukan saya yang punya TikTok. Tapi dari zaman dulu saya sudah cerita ya. Dari dulu saya sudah cerita ya. Saya kalau bikin konten itu 5 konten tiap hari itu ada 3 variasi seperti ini ya guys. Yang pertama tampil wajah tuh misalnya tunjukin produk sama ini sambil tunjuk gitu ya. Kemudian itu setengah produk setengah muka kita. Nah kayak gini nih, setengah produk setengah muka kita, jadi muka kita tuh kayak blur di belakang ya. Yang ketiga adalah tanpa wajah seperti ini ya. Nah kalau tanpa wajah itu untungnya apa sih, kadang-kadang kalau kita bikin konten terlalu banyak, terlalu brutal, orang kadang-kadang kalau scroll muka kita muncul mulu, apalagi kita akunnya banyak ya, udah banyak, kontennya banyak lagi, muka kita muncul mulu, kadang orang bosen guys. Makanya gue tetep ya masih tanpa wajah tuh tetep, tapi gue selipin ya guys, di 5 detik itu gue selipin ada muka gue yang pegang kayak gini. Oke, itu sih jawabannya. Nggak ada yang tahu kita guys algoritma TikTok seperti apa, tapi yang jelas ya udahlah, kalau emang tanpa wajah bisa menghasilkan, ya sudah gas aja terus gitu ya. Cuma gue rekomen ya, kalau emang TikTok bilang yang tampil wajah bakal di ini ya, di trafficnya lebih bagus, ya udah kita ngikut aja guys. Sebenarnya itu kita kan nebeng platformnya TikTok, ya udah mereka minta apa kita ngikut aja. Tapi yang nggak tanpa wajah, gue usul sih teman-teman di 5 detik misalnya kita nggak pakai wajah, palingnya kita ada muncul 2 detik lah gitu, cuma gini-gini aja, tapi ada muka kita atau muka kita agak jauh gitu, tapi yang penting tetap ada personal brandingnya sedikit gitu ya. Oke itu aja sih, selamat mencoba teman-teman ya. Good luck buat semuanya. Yuk lanjut scroll, jangan lupa di like dulu ya. Nah ini mental-mental yang teman-teman harus buang jauh-jauh ya. Mental-mental apa sih? Mental-mental yang selalu bilangnya terang aja, top creator atau orang yang udah senior pada ngiklan, ya jelas aja kita kalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya gila nih para senior udah brutal konten, brutal di platform ini, sekarang brutal di mana-mana, maruk banget sih mau semuanya diambil. Guys, ini mental-mental yang kayak gini teman-teman harus buang jauh-jauh ya. Yang pertama adalah para senior atau para top creator yang sudah mulai duluan, mereka itu bekerja keras juga dari nol loh, dari seperti teman-teman yang baru yang suka ngeluh seperti itu. Jelas aja lu udah ada duitnya, lu iklan lu menang. Kita pertama juga nggak punya uang untuk iklan loh. Jadinya kita itu bikin konten dulu yang banyak sampai ada duitnya kita ambil 20% buat iklan. Itu kalau saya, bahkan ada yang cuma 10%, ada bahkan cuma 2%. Nah itu adalah pilihan hidup ya guys. Kita ini bisa milih loh guys, kita mau iklan atau enggak itu pilihan kita ya. Kalau misalnya kita nanti suatu saat nggak mau iklan dulu nih, kayak gue pertama kali tuh nggak pernah iklan guys. 3 bulan pertama gue nggak iklan, baru akun yang pertama itu menghasilkan uang, baru gue ambil 20% buat iklanin di akun itu ya. Kemudian gue bikin akun berikutnya gue ngambil profit dari akun sebelumnya. Kita punya pilihan untuk uang kita ya, profit kita mau kita pakai buat iklan, buat scale up, buat menggulung bisnis kita supaya lebih besar, atau kita mau beliin baju, beliin handphone, beliin barang-barang konsumtif ya,
atau kita sudah punya topi banyak, kita beli topi banyak lagi, atau kita buat jajan-jajan yang nggak perlu gitu ya. Itu semua pilihan guys. Nah itu masalah mindset dan mental. Mungkin bosen kali ya denger mindset gitu, apaan sih, yang penting gue punya duit. Ya udah, jawabannya ya itu, kalau pengen punya duit ya guys, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu pantas mereka jadi pemain terbaik, pantas mereka jadi kaya raya. Kenapa? Karena mereka tuh latihan tuh gila-gilaan guys. Bahkan ya ceritanya tuh Cristiano Ronaldo tuh datang sebelum pemain lain pada datang dan pulang terakhir setelah pemain lain pada pulang. Jadi latihannya tuh kerja kerasnya gila-gila. Nah, itulah yang dilakukan teman-teman yang mungkin ya, yang brutal-brutal itu ya. Mereka tuh bekerja lebih keras mungkin dari kita gitu ya. Di saat kita nonton TV, di saat kita main Mobile Legends, di saat kita tidur-tiduran santai-santai, mereka gila-gilaan lagi bikin konten, mereka gila-gilaan lagi bangun platform, mereka gila-gilaan lagi bikin studio live. Nah, mungkin pantas nggak mereka untuk dapat hasil yang bagus? Menurut gua pantas ya, karena mereka bekerja keras mungkin dibanding kita yang malas gitu ya. Jangankan satu konten, jangan 5 konten sehari, satu konten aja kadang-kadang kita nggak kerjain, malah main Mobile Legends lah, malah tidur-tiduran lah. Dan top-top creator yang orang-orang itu itu kan beberapa teman-teman gue juga ya. Mereka itu tidak pernah bilang dirinya, gue ini suhu, gue ini adalah mentor, gue adalah guru. Mereka itu tidak pernah bilang seperti itu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka sharing, gue melakukan ini loh, kalau mau ikutan ayo gitu, yuk semangat yuk. Malah justru mereka kayak memberikan semangat kita supaya guys, ayo lo, gue ternyata berhasil loh, gue bikin 5 konten sehari, gue bikin 10 konten sehari, ternyata berhasil yuk teman-teman yang baru mulai, yuk ayo, bisa yuk. Jadi mereka tidak merasa dirinya suhu, mereka tidak merasa dirinya top gitu ya. Mereka justru ngajak kita teman-teman pemula rame-rame, yuk bisa loh kalau lo mau kerja lebih banyak sedikit aja. Lebih banyak sedikit tuh dalam arti daripada main Mobile Legends mulu, daripada tidur-tiduran, mendingan 5 menit 10 menit itu berharga untuk jadi satu konten. Jadi gitu sih ya, kalau teman-teman punya mindsetnya begitu terus, jelas aja dia kaya. Nanti dia iklannya uangnya lebih banyak iklanin gitu. Diiklanin ya, jelas aja konten gue tenggelam. Mereka mulai dari nol. Mereka mau menyisikan profitnya untuk iklan gitu. Mau iklan nggak iklan juga sama aja sih guys. Kalau misalnya ya kita ini teman-teman gue terutama ya, kalau mereka kontennya jelek, diiklanin juga jelek juga. Kalau teman-teman nggak ngiklan, tapi kontennya bagus, naik aja. Jadi nggak mau ngiklan juga nggak apa-apa guys. Cuma kan kita punya pilihan, gue daripada uangnya buat jajan-jajan yang nggak jelas, mendingan uangnya gue puter. Siapa tahu konten ini udah bagus, gue iklanin tambah bagus. Dan itu hasilnya pada faktanya juga nggak bagus-bagus amat loh guys. Tapi kan kita menyisikan, itulah yang disebut dengan mindset ya. Ya udah, kita udah tahu nih, wah yang ternyata gagal, ya udahlah kita study case yang lain lagi gitu ya. Nah kayak gitu guys. Jadi bukan berarti kita ngiklan juga pasti bagus juga gitu ya. Nah itu jadi gua mau ajak teman-teman coba jauh-jauhi mengeluhnya dulu deh gitu ya. Jelas aja dia ini, jelas aja nih. Lu kalau mau bisnis apapun, nggak usah TikTok affiliate deh. Lu mau jualan bakso, ya jelas aja dia bapaknya orang kaya, pantesan aja bikin warung baksonya banyak. Jelas aja dia sebelumnya pebisnis, jelas aja dia ini, jelas aja. Lu kalau ngomongnya jelas aja ya, akhirnya apa? Kitanya jadi ngurusin orang guys. Jadinya kitanya malah mentok, malah nggak ngapa-ngapain. Jadi mendingan kita ngelihat orang itu misalnya dia berhasil, kita jadi motivasi kita gitu. Gila ya, ternyata bisa ya. Kalau bikin 10 konten sehari, 17 konten sehari. Misalnya kita ngelihat siapalah Rich Channel, Bang Neo atau siapapun gitu. Gila kan, Bang Neo itu kan suka ayo bisa gitu ya. Ya udah kita jadi, wah ternyata bisa ya. Gue pakai kamera jelek aja ternyata masih bisa ya. Bang Neo juga pakai kamera Android juga masih bisa gitu ya. Nah itu jadi motivasi, bukan berarti jelas aja Bang Neo udah terkenal sekarang gitu ya. Yang terkenal dari mana? Dulu juga Bang Neo itu juga awalnya juga dari nol guys, dari nol, bener-bener dari nol, dari komisinya cuma 1.000 2.000. Cuma mereka itu lebih rajin aja. Daripada lu mikirin orang lain, ngurusin orang lain, daripada lu ngeluhin orang lain, mendingan lu pakai waktu lu, energi lu untuk ngonten. Daripada lu bilang, jelas aja lu ngiklan. Daripada lu ngomong lu jelas aja lu ngiklan, itu berapa detik aja lu udah bisa ambil kamera dan lu bikin video. Halo guys, ini ada kain lap mobil. Udah fokus aja pada diri kita sendiri guys ya. Daripada kita ngeluhin orang lain ya. Nanti lu dimanapun akan ngeluh di mana-mana kalau punya mindset seperti itu. Jadinya
ruginya diri kita sendiri loh. Jadinya kita malah nggak ngapa-ngapain, malah kerjanya ngurusin orang lain, ngeluhin orang lain gitu ya. Oke, gitu aja sih. Semangat ya teman-teman ya. Lanjut scroll, jangan lupa di like dulu ya.